Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Amelia Ahmad, Prodi Pendidikan IPA Kelas A, jurusan Fisika, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang replikasi virus. Apa pengertian replikasi virus? Replikasi virus adalah pembentukan virus biologis selama terjadi proses infeksi di sel target yang akan menjadi hostnya. Virus harus terlebih dahulu masuk ke dalam sel sebelum replikasi virus dapat terjadi. Secara garis besar, virus menyebar melalui dua daur, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama daur litik atau siklus litik. Daur litik adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini atau dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Pada daur litik terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap absorpsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus atau reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisozim untuk melubangi dinding sel inang. Yang kedua itu tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat. Sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Yang ketiga, tahap sintesis. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus DNA atau RNA yang akan kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Yang keempat itu tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang terbentuk juga kemudian diisi oleh DNA RNA sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 sampai 200 buah. Dan yang kelima itu tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Pecahnya dinding sel kemudian diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Dan yang kedua, ada daur lisogenik. Siklus lisogenik merupakan metode virus dalam mereplikasi atau menggandakan materi genetiknya dengan menyisipkan materi genetik berupa DNA virus ke DNA sel inang yang disebut dengan profage. Pada daur lisogenik ini terdapat ada 8 tahap. Yang pertama itu tahap adsorpsi. Pada tahap ini sama dengan yang terjadi pada daur litik. Virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisozim. Dan yang kedua, tahap injeksi. Tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid
yang sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Jadi pada tahap ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, melainkan membaur untuk membentuk satu kesatuan yang disebut profage. Yang keempat itu tahap pembelahan. Pada tahap ini, asam nukleat virus yang telah bergabung dengan DNA sel inang menjadi profage. Profage hanya akan bereplikasi ketika asam nukleat sel inang bersintesis dan melakukan pembelahan. Profage ikut membelah ketika DNA bereplikasi, sehingga jumlah profage akan sama dengan jumlah DNA hasil replikasi sel inang. Dengan cara ini, tentu saja virus tidak merusak sel inang, melainkan membaur menjadi satu dan mensubstitusi beberapa bagian asam nukleat sel inang. Reproduksi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang, di mana sel inang akan mewariskan asam nukleat atau materi genetik virus pada proses reproduksi sel inang. Pada tahap ini, virus akan terus membelah mengikuti sel inang atau memasuki daur litik. Yang kelima, tahap pemisahan. Pada saat kondisi lingkungan buruk, profage yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitar, seperti radiasi ultraviolet misalnya. Profage yang aktif akan mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya, kemudian mulai mengambil alih peranan DNA dalam hasil sintesis protein. Yang keenam, tahap sintesis. Sama seperti daur litik, pada daur lisogenik DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus akan menggunakan protein yang terdapat pada sel inang untuk kemudian digunakan menggandakan kapsid. Yang ketujuh, tahap perakitan. Sama seperti daur litik, pada daur lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh mereka. Selain itu, virus juga akan mulai memasukkan asam nukleat, DNA atau RNA, ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang telah sempurna. Dan yang terakhir itu tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Baiklah, itu materi tentang replikasi virus yang saya bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.